Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Eva Parlina Saya Sagil Pratamba. Saya Lutfi Jumat. yang akan mempresentasikan materi mengenai keterampilan berbicara. Nah, di sini ada latar belakang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan salah satu kemampuan berbahasa yang perlu dimiliki seseorang, terutama siswa sebagai pelajar. Kemampuan berbicara secara formal memerlukan latihan dan pengarahan atau bimbingan intensif. Menurut Tarigan 2015 halaman 3, dalam bukunya yang berjudul Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa, mengatakan bahwa berbicara adalah suatu keterampilan berbahasa yang berkembang pada kehidupan anak, dan ada masa tersebutlah kemampuan berbicara atau berujar dipelajari. Berbicara sudah barang tentu berhubungan erat dengan perkembangan kosakata yang diperoleh oleh sang anak. Kurang matangnya dalam perkembangan bahasa juga merupakan suatu keterlambatan dalam kegiatan-kegiatan berbahasa. Selanjutnya di sini ada hakikat berbicara. Pengertian keterampilan berbicara adalah keterampilan mengemukakan sesuatu hal yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari secara lisan dengan kemudahan dan kefasihan yang memadai sehingga dapat dipahami lawan bicara. Keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Keterampilan ini juga didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, dengan menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian berbicara menurut para ahli. Yang pertama, Suhendar pada 1992 mengungkapkan berbicara adalah proses perubahan wujud, pikiran, atau perasaan menjadi wujud ujaran. Ujaran yang dimaksud adalah bunyi-bunyi bahasa yang bermakna. Kemudian yang kedua yaitu menurut Brown dan Yule pada 2007 mengungkapkan berbicara diartikan sebagai kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan. Kemudian yang ketiga yaitu menurut Reber pada 1988 mengungkapkan bahwa keterampilan adalah kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Kemudian yang keempat yaitu menurut Tarigan pada tahun 1983-15 mengungkapkan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi, artikulasi atas kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Kemudian yang kelima yaitu menurut Depdikbud pada tahun 1985, mengungkapkan berbicara diartikan suatu penyampaian maksud, ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian yang keenam yaitu menurut Mulgev pada tahun 1954 mengemukakan pendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, dan selanjutnya dikatakan bahwa berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor fisik, psikis, neurologis, somatik, dan linguistik secara ekspresif, sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting untuk melakukan kontrol sosial. Jadi pada hakikatnya berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Sedangkan keterampilan berbicara adalah keterampilan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengungkapkan kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan,
menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab, serta dapat menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada tujuan berbicara. Yang pertama, tujuan informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Kemudian yang kedua yaitu tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicara ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya ikat. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar, sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Kemudian yang keempat yaitu tujuan argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran berbicara di SD. Yang pertama yaitu A, tujuan pembelajaran berbicara di kelas rendah. Tujuan pembelajaran berbicara di kelas rendah antara lain melatih keberanian siswa, melatih siswa menceritakan pengetahuan dan pengalamannya, melatih menyampaikan pendapat, dan membiasakan siswa untuk bertanya. Kemudian yang kedua, B, tujuan pembelajaran berbicara di kelas tinggi. Tujuan pembelajaran berbicara di kelas tinggi antara lain memupuk keberanian siswa, dapat menceritakan pengetahuan dan wawasan siswa Yunus Abidin, pembelajaran bahasa berbasis pendidikan karakter, melatih siswa menyangga atau menolak pendapat orang lain, dan dapat melatih siswa berpikir kritis dan logis, dan dapat melatih siswa menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya di sini ada fungsi berbicara. Yang pertama, fungsi instrumental bertindak untuk menggerakkan serta memanipulasi lingkungan, menyebutkan peristiwa-peristiwa tertentu terjadi. Dengan adanya fungsi ini, bahasa difungsikan untuk menimbulkan suatu kondisi tertentu, misalnya berbicara dengan maksud memerintah. Kemudian yang kedua yaitu fungsi pengaturan, merupakan pengawasan terhadap peristiwa-peristiwa. Dengan fungsi ini, berbicara itu dapat difungsikan untuk persetujuan, celaan, pengawasan, kelakuan, misalnya ungkapan keputusan kepala desa terhadap kinerja bawahannya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi representasional, merupakan penggunaan bahasa untuk membuat pernyataan-pernyataan, menyampaikan fakta dan pengetahuan, menjelaskan, melaporkan, dan menggambarkan. Misalnya seseorang penyiar yang menyampaikan berita. Kemudian yang keempat yaitu fungsi intraksional, merupakan penggunaan bahasa untuk menjamin pemeliharaan sosial. Fungsi ini untuk menjaga agar saluran-saluran komunikasi tetap terbuka. Misalnya seorang pendakwah yang menggunakan lelucon dalam dakwahnya agar pendengarnya tidak bosan dan mengikuti ceramahnya sampai selesai. Selanjutnya yang kelima yaitu fungsi personal, merupakan penggunaan bahasa untuk menyatakan perasaan emosi, kepribadian, dan reaksi-reaksi yang terkandung dalam benaknya. Contohnya ungkapan hati seorang guru yang marah-marah karena kelakuan siswa. Kemudian yang keenam yaitu fungsi heuristik, merupakan penggunaan bahasa untuk mendapatkan pengetahuan, mempelajari lingkungan. Fungsi ini biasanya disampaikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nomor 7 yaitu fungsi imajinatif, merupakan penggunaan bahasa untuk menciptakan sistematis
atau gagasan-gagasan imajiner. Melalui fungsi ini, berbicara berfungsi untuk merangsang imajinasi seseorang. Ketujuh fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Dalam konteks suatu pembicaraan, mungkin mengandung beberapa fungsi. Artinya, dalam pembicaraan terdapat satu, dua, atau lebih fungsi. Kemudian, selanjutnya di sini ada prinsip pembelajaran berbicara. Yang pertama yaitu pembelajaran berbicara harus ditunjukkan untuk membentuk kematangan psikologis anak dalam hal berbicara. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran berbicara harus melibatkan anak secara langsung berbicara dalam berbagai konteks. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran berbicara harus dilakukan melalui pola pembelajaran interaktif. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran berbicara harus dilakukan sekaligus dengan membekali strategi berbicara. Kemudian yang kelima yaitu pembelajaran berbicara harus pula dilakukan seiring dengan pengukuran kemampuan berbicara secara tepat melalui praktik langsung. Kemudian yang keenam yaitu kemampuan berbicara anak hendaknya diukur dan dipantau oleh guru secara berkesinambungan. Kemudian yang ketujuh yaitu pembelajaran berbicara harus diorientasikan pada pembentukan kemahiran berbicara atau membentuk siswa menjadi pembicara yang kreatif. Jadi berdasarkan prinsip-prinsip di atas dapat dikemukakan bahwa pembelajaran berbicara hendaknya dilakukan oleh guru dengan sungguh-sungguh agar tercapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis berbicara. Ada 5 landasan yang digunakan dalam mengklasifikasikan berbicara. Yang pertama situasi. Jadi setiap situasi menuntut keterampilan berbicara berdasarkan situasi berbicara. Dapat dibagi menjadi dua yaitu formal dan informal. Pengklasifikasian jenis-jenis berbicara dibedakan menjadi dua. Yang pertama jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan berdasarkan situasi berbicara dibedakan menjadi formal dan informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Adapun berbicara formal meliputi ceramah, perencanaan dan penilaian, wawancara, debat, diskusi, bercerita dalam situasi formal. Kemudian yang kedua yaitu berbicara informal, merupakan berbicara pada situasi non-formal, tidak terikat oleh aturan-aturan seperti pada berbicara formal. Adapun jenis-jenis berbicara informal yaitu tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita. Kemudian ada tujuan. Tujuan berbicara berdasarkan pembicara tujuan. Ada 5 jenis, yaitu yang pertama berbicara untuk menghibur. Berbicara menghibur biasanya saat suasana santai, rileks, dan kocak. Namun tidak berarti bahwa berbicara menghibur tidak dapat membawakan pesan. Dalam berbicara menghibur pembicara selalu berusaha membuat pendengarnya senang, gembira, dan bersukaria. Contoh jenis berbicara menghibur antara lain lawakan dan guyonan dalam ludruk, Sri Mulat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu berbicara untuk menginformasikan. Jadi dalam berbicara ini, pembicara berusaha berbicara jelas, sistematis, dan tepat isi agar informasi benar-benar terjaga keakuratannya. Contohnya yaitu penjelasan Menteri Penerangan mengenai suatu kejadian, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu berbicara untuk menstimuli. Berbicara menstimuli juga berusaha serius. Kadang-kadang terasa kaku dikarenakan pembicara berkedudukan lebih tinggi dari pendengarnya. Pada berbicara menstimulasi pembicara berusaha membangkitkan semangat pendengarnya, sehingga pendengar itu berbuat lebih baik. Contohnya yaitu nasihat guru terhadap muridnya. Kemudian yang keempat yaitu berbicara untuk meyakinkan. Jadi pembicara berusaha mengubah sikap pendengarnya dari tidak setuju menjadi setuju. Dan pembicara harus melandaskan kepada argumentasi dan nalar logis dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Contohnya pidato tugas Departemen Sosial pada masyarakat daerah kritis tetapi segan bertransmigrasi. Kemudian yang terakhir yaitu kelima, berbicara untuk menggerakkan. Jadi berbicara menggerakkan menuntut keseriusan bagi dari segi pembicara.
maupun dari segi pendengarnya, pembicara dalam berbicara menggerakkan ini haruslah berwibawa. Tokoh masyarakat, idola atau panutan masyarakat. Contohnya Bung Tomo membakar semangat juang para pemuda pada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Kemudian yang ketiga ada metode penyampaian. Ada 4 jenis berbicara. Yang pertama metode mendadak. Jadi metode mendadak ini terjadi bila secara tiba-tiba seseorang diminta berbicara di depan halayak tanpa ada persiapan sama sekali. Kemudian yang kedua yaitu metode tanpa persiapan. Jadi metode tanpa persiapan ini tanpa adanya persiapan naskah, jadi pembicara masih mempunyai waktu membuat persiapan-persiapan khusus yang berupa kerangka pembicaraan atau catatan-catatan penting tentang ukuran, uraian, dan kata-kata khusus yang harus disampaikan. Kemudian yang ketiga yaitu metode membaca. Jadi metode membaca ini banyak digunakan pembicara ketika menyampaikan suatu pernyataan, kebijakan atau keterangan secara tertib dalam pidato-pidato resmi, pidato kenegaraan, pidato radio, dan sebagainya. Bagi pembicara yang kurang berpengalaman, metode ini sangat membantu, tetapi dapat pula menghambat karena semua yang sudah terdapat dalam naskah sehingga kurang tampak adanya spontanitas yang segar, serta kurang adanya hubungan kontak mata antara pembicara dengan pendengar. Kemudian yang kelima yaitu terakhir, adapun metode menghafal menunjukkan bahwa peristiwa sudah mengadakan rencana, membuat naskah dan menghafal naskah. Apabila pembicara hanya sekedar mengucapkan apa yang ia hafalkan tanpa menghayati dan menjiwai apa yang diucapkannya, serta tidak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan istilah dan kondisi yang melatari pembicaraan itu, dapat dipastikan bahwa pembicaraan menjadi tidak menarik, membosankan, dan meletihkan pendengar ya. Sebaliknya, ada juga pembicara yang berhasil dengan metode ini. Hal ini terjadi karena pembicara tanggap terhadap situasi dan kondisi yang melatari pembicaraan. Selanjutnya, di sini yang keempat ada jumlah penyimak. Jadi berdasarkan jumlah pendengar, berdasarkan berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara dalam kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi. Jadi, para pembicara ini hanya terdiri dari 2 orang saja. 1 orang menjadi pembicara dan 1 orang menjadi pendengar. Kemudian yang kedua yaitu berbicara dalam kelompok kecil. Pembicara menghadapi sekelompok pendengar yang terdiri dari 3-5 orang. Kemudian yang ketiga yaitu berbicara dalam kelompok besar, yaitu terjadi apabila seorang pembicara menghadapi pendengar berjumlah besar. Berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila berbicara berhadapan dengan pendengar dalam jumlah yang besar, misalnya mengajar dengan jumlah siswa yang cenderung banyak atau ketika Anda menjadi pemandu acara. Kemudian yang kelima yaitu peristiwa khusus. Pembicaraan ini terjadi pada peristiwa tertentu. Berdasarkan peristiwa khusus, berbicara dapat digolongkan menjadi yang pertama ada pidato presentasi, kemudian yang kedua ada pidato penyambutan, kemudian yang ketiga ada pidato perpisahan, yang keempat ada pidato perkenalan, dan yang kelima terakhir yaitu pidato nominasi. Selain itu, ada pula ragam berbicara yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu pidato. Pidato adalah berbicara di depan umum. Jika pidato tadi bersifat ilmiah disebut ceramah. Teks pidato adalah bahan tertulis yang digunakan untuk berpidato atau berceramah. Bila teks tadi dibuat sendiri oleh si pemidato disebut naskah pidato. Kemudian yang kedua yaitu diskusi. Diskusi berarti memberikan jawaban atau pernyataan atau pembicaraan serius tentang suatu masalah objektif. Dalam proses ini, orang mengemukakan titik tolak pendapatnya, menjelaskan alasan dan hubungan antar masalah. Kemudian yang ketiga yaitu menyampaikan pengumuman. Menyampaikan pengumuman berarti menyampaikan sesuatu hal yang perlu diketahui oleh halayak ramai. Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pidato. Ciri-ciri yang harus diperhatikan dalam membaca pengumuman diantaranya yaitu volume suara harus lebih keras, intonasi yang tepat, dan gaya penampilan yang menarik.
Kemudian yang keempat yaitu menyampaikan argumentasi. Jadi salah satu proses komunikasi untuk menyampaikan argumentasi karena harus mempertahankan pendapat, yaitu debat. Setiap pihak yang berdebat akan mengajukan argumentasi dengan memberikan alasan tertentu agar pihak lawan atau peserta menjadi yakin dan berpihak serta setuju terhadap pendapat-pendapatnya. Laksono Piamulyati 2008. Kemudian yang kelima yaitu bercerita. Jadi melalui bercerita dapat terjalin hubungan yang akrab. Selain itu, manfaat bercerita diantaranya yaitu memberikan hiburan, mengajarkan kebenaran, dan memberikan keteladanan. Kepada seorang pendongeng dapat berhasil dengan baik apabila ia dapat menghidupkan cerita. Artinya dalam hal ini, pendongeng harus dapat membangkitkan daya imajinasi anak. Untuk itu biasanya pendongeng mempersiapkan diri dengan cara memahami pendengar, menguasai materi cerita, menguasai oleh suara, kemudian menguasai materi cerita dalam berkarakter, luwes dalam berolah tubuh dan menjaga daya tahan tubuh. Kemudian yang keenam yaitu musyawarah. Musyawarah mengandung arti perundingan yaitu membicarakan sesuatu supaya mencapai kata sepakat. Mencapai kata sepakat tentu tidak mudah karena setiap orang mempunyai kepentingan pribadi. Dalam suatu musyawarah yang penting adalah kepentingan orang banyak. Setiap orang mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum. Kemudian yang ketujuh yaitu wawancara. Wawancara merupakan salah satu keterampilan berbicara yang digunakan sebagai metode pengumpulan berita. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara langsung bertatap muka, face to face, dengan orang yang diwawancarai atau interview, atau secara tidak langsung seperti melalui telepon, internet, atau surat. Jadi semua jenis peliputan berita memerlukan proses wawancara dengan sumber berita atau narasumber. Dan wawancara juga bertujuan pokok menggali informasi, komentar opini, fakta atau data tentang suatu masalah atau peristiwa dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Jadi faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Seorang pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya walaupun sekecil apapun sebagai sumber ide. Sebaliknya, seorang yang tidak tanggap terhadap fenomena tidak akan mampu menghasilkan gagasan walaupun sebuah peristiwa besar terjadi pada dirinya. Kemudian yang kedua ada kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung, kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Kemampuan penggunaan kognisi dan atau imajinasi ini sangat berhubungan dengan tujuan pembicaraan yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam kaitannya dengan faktor bahasa, pembicara yang baik hendaknya menguasai benar seluruh tataran linguistik, dari fonem hingga sematik, pragmatik, sehingga ia akan mengemas ide tersebut secara tepat, makna, dan tepat kondisi. Selain itu, kemampuan ini juga berhubungan dengan organ berbicara seseorang. Seorang pembicara yang mengalami kelainan dengan organ penghasil bunyinya akan mengalami hambatan ketika berbicara. Misalnya, seorang yang cadel akan kesulitan melafalkan huruf R sehingga tuturan yang dihasilkan menjadi kurang sempurna. Kemudian yang keempat yaitu kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicaraan, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Seseorang yang mampu mengemas ide dengan baik bisa saja kurang mampu menyampaikan ide tersebut secara lisan karena terganggu oleh ketenangan ketika berbicara atau bahkan ia tidak menyampaikan idenya karena tidak memiliki keberanian gugup dan mendapatkan tekanan ketika berbicara. Kemudian yang kelima yaitu terakhir kemampuan performa. Jadi kemampuan performa ini lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seseorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi,
kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Gaya juga berhubungan dengan perilaku ketika seseorang melakukan pembicaraan, seperti ekspresi, kesanggupannya membangun komunikasi interaktif, dan bahkan berhubungan penampilan berpakaian pembicara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada indikator dalam keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik fisik seperti gerak, isyarat, gestur, dan mimik. Adapun yang non-fisik seperti kepribadian, karakter, bakat, talenta, cara berpikir, dan kecerdasan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Selain itu, terdapat faktor-faktor kebahasaan dan non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, diantaranya bagian A yaitu faktor-faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Poin yang pertama yaitu ketepatan ucapan. Ketepatan ucapan, seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Selanjutnya yaitu penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Selanjutnya yaitu pilihan kata atau diksi. Kata-kata yang belum dikenal memang membangkitkan rasa ingin tahu, namun akan menghambat kelancaran komunikasi. Selain itu, hendaknya dipilih kata-kata yang konkret sehingga mudah dipahami pendengar. Selanjutnya, ketepatan sasaran pembicaraan sebagai sarana komunikasi. Setiap kalimat terlibat dalam proses penyampaian dan penerimaan. Poin B yaitu faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara, yaitu yang pertama sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua yaitu pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga yaitu kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat yaitu gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima yaitu kenyaringan suara. Yang keenam yaitu kelancaran. Yang terakhir yaitu penguasaan topik. Selanjutnya ada indikator ketercapaian tujuan berbicara. Indikator ketercapaian tujuan berbicara adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemahaman pendengaran. Tujuan berbicara dapat dikatakan tercapai jika pembicara mampu meningkatkan pengertian dan pemahaman pendengarnya. Yang kedua yaitu perhatian pendengar. Tujuan berbicara dapat dikatakan tercapai jika pembicara mampu menumbuhkan perhatian pendengar untuk menyimak secara sungguh-sungguh segala sesuatu yang disampaikan pembicara. Yang ketiga yaitu cara pandang pendengar. Tujuan ini dapat dikatakan tercapai jika pembicara mampu memengaruhi cara pandang pendengar agar sesuai dengan cara pandang dirinya. Yang keempat yaitu perilaku pendengar. Indikator terakhir adalah berubahnya perilaku pendengar setelah menyimak pemaparan gagasan yang dilakukan pembicara. Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam berbicara. Hambatan-hambatan berbicara terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hambatan internal. Hambatan internal adalah hambatan yang muncul dari dalam diri pembicara. Hal-hal yang dapat menghambat kegiatan berbicara ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketidaksempurnaan alat ucap atau kesalahan yang diakibatkan kurang sempurna alat ucap yang akan memengaruhi keefektifan dalam berbicara. Yang kedua yaitu penguasaan komponen kebahasaan. Komponen kebahasaan meliputi hal-hal, lafal dan intonasi, pilihan kata, struktur bahasa, gaya bahasa, penggunaan, komponen isi meliputi hal-hal berikut. Hubungan isi dengan topik, struktur isi, kualitas isi, dan kelelahan kesehatan fisik maupun mental. Yang kedua yaitu hambatan eksternal. Selain hambatan internal, pembicara akan menghadapi hambatan yang datang dari luar dirinya. Hambatan ini kadang-kadang muncul dan tidak disadari sebelum oleh pembicara. Hambatan eksternal meliputi hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu suara atau bunyi, yang kedua yaitu kondisi ruangan, yang ketiga yaitu media, yang terakhir yaitu pengetahuan pendengar. Selanjutnya ada metode dalam keterampilan berbicara. Dalam keterampilan berbicara ada 11, yaitu yang pertama metode ulang ucap atau drill, yaitu melatih pengucapan dengan pengulangan kata atau frasa. Yang kedua yaitu lihat ucap. Metode ini menirukan ucapan setelah melihat contoh visual atau mendengarkan rekaman. Yang ketiga yaitu memberikan deskripsi.
seperti melatih kemampuan mendeskripsikan suatu objek, gambar, atau situasi. Yang keempat yaitu menjawab pertanyaan, misalnya melatih kemampuan merespon pertanyaan secara lisan. Metode ini melatih kemampuan berpikir cepat dan merangkai kalimat secara spontan. Yang kelima yaitu bertanya, misalnya melatih kemampuan mengajukan pertanyaan yang relevan dan jelas. Yang keenam yaitu pertanyaan menggali, yaitu mengajukan pertanyaan lanjutan untuk memperdalam pemahaman atau mendorong pemikiran kritis. Yang ketujuh yaitu melanjutkan cerita, seperti melanjutkan cerita yang telah dimulai. Metode ini melatih imajinasi dan kemampuan merangkai kalimat dalam konteks narasi. Yang kedelapan yaitu menceritakan kembali. Menceritakan kembali suatu cerita atau informasi yang telah didengar atau dibaca. Yang kesembilan yaitu bertukar gagasan, berdiskusi atau bertukar pendapat tentang suatu topik. Yang kesepuluh yaitu bermain peran, memainkan peran dalam suatu situasi atau skenario. Yang terakhir yaitu bercerita, menceritakan suatu kisah dengan menarik. Selanjutnya ada prosedur pembelajaran berbicara. Dalam praktiknya, pembelajaran dikemas dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahapan yang harus dilakukan siswa dalam membangun ide dalam pikirannya yang akan disampaikannya dalam kegiatan berbicara. Yang kedua yaitu tahapan pemilihan. Dalam tahap ini, siswa melakukan berbagai aktivitas mental untuk membangun, mengembangkan, dan mengemas ide. Yang ketiga yaitu tahapan pemroduksian. Pada tahapan ini, siswa secara langsung melakukan pembicaraan berdasarkan konteks dan tujuan tertentu. Selanjutnya ada sikap mental dalam berbicara. Sikap mental yang harus dibina oleh seorang pembicara pada saat berbicara dijelaskan berikut ini. Yang pertama yaitu rasa komunikasi dalam berbicara, harus terdapat keakraban antar pembicara dan pendengar. Yang kedua yaitu rasa percaya diri. Seorang pembicara harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang ketiga yaitu rasa kepemimpinan. Rasa kepemimpinan yang berhubungan dengan kegiatan berbicara adalah rasa percaya diri dari pembicara bahwa dirinya mampu mengatur, menguasai, dan menjalin suasana akrab dengan pendengarnya, serta mampu menyampaikan gagasannya dengan baik. Selanjutnya ada jenjang pembelajaran keterampilan berbicara di sekolah dasar. Yang pertama yaitu kelas 1 semester 1. Materi pembelajaran yang pertama, memperkenalkan diri. Siswa berlatih memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, umur, dan benda favorit mereka. Kegiatan ini dilakukan di awal semester untuk membangun kepercayaan diri siswa. Tujuannya yaitu untuk melatih siswa untuk percaya diri berbicara di depan teman-temannya. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk mengenal dan menyampaikan informasi pribadi secara sederhana. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Guru memberikan contoh memperkenalkan diri secara sederhana, misalnya, halo, nama saya Budi, saya berumur 6 tahun, saya suka bola. Selanjutnya, siswa diminta berdiri satu persatu untuk memperkenalkan diri mereka, menyebutkan nama, umur, dan benda atau aktivitas favorit. Selanjutnya, permainan seperti lempar bola dapat dilakukan di mana siswa melempar bola kepada teman dan temannya tersebut harus memperkenalkan diri. Selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan kosakata dasar. Mengenal dan menggunakan kata-kata seperti tolong, minta maaf, permisi, dan terima kasih. Dalam percakapan sehari-hari, latihan ini diberikan saat siswa belajar tentang interaksi sosial yang santun. Tujuannya yaitu membiasakan siswa menggunakan kosakata dasar untuk interaksi sosial yang sopan. Yang kedua yaitu mengembangkan kebiasaan bertutur santun dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, guru mengenalkan kata-kata seperti tolong, minta maaf, permisi, dan terima kasih melalui cerita pendek atau percakapan boneka. Simulasi situasi sederhana seperti meminjam alat tulis, contoh tolong pinjam pensil. Yang kedua yaitu meminta izin ke kamar mandi, misalnya permisi, boleh saya ke toilet. Yang ketiga yaitu mengucapkan terima kasih setelah mendapat bantuan. Yang terakhir yaitu bermain peran, di mana siswa berlatih berbicara menggunakan kosakata tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu berbicara tentang gambar. Siswa mengamati gambar dan menjawab pertanyaan guru terkait informasi pada gambar. Diskusi tentang gambar dilakukan untuk melatih kemampuan menyampaikan pendapat. Tujuannya yaitu melatih kemampuan siswa untuk mengamati dan menyampaikan informasi secara lisan. Yang kedua yaitu meningkatkan keberanian berbicara serta kemampuan mengungkapkan pendapat. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, guru menunjukkan gambar sederhana seperti gambar pasar, taman bermain, atau keluarga.
Guru bertanya kepada siswa, misalnya, apa yang kamu lihat di gambar ini? Siapa saja yang ada di gambar? Apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang di gambar? Diskusi bersama kelas untuk melatih siswa mendengar dan berbicara secara bergantian. Siswa dapat diminta membuat cerita singkat berdasarkan gambar tersebut. Fokus utama yang pertama yaitu mengembangkan keberanian siswa untuk berbicara di depan teman-teman mereka. Metode ini melibatkan siswa untuk mengamati gambar atau mendengar cerita sebelum memberikan respon secara lisan. Tujuan utama adalah melatih kemampuan memahami konteks, membangun imajinasi, dan menyampaikan jawaban secara sederhana. Penerapannya yaitu misalnya guru menyampaikan gambar, misalnya pasar, taman, atau keluarga, dan meminta siswa menjawab pertanyaan seperti, apa yang kamu lihat di gambar ini? Siapa yang ada di gambar? Guru dapat juga menggunakan cerita pendek lalu bertanya kepada siswa tentang isi cerita tersebut. Manfaatnya yaitu yang pertama, melatih siswa mengamati dan berbicara berdasarkan konteks. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan deskriptif siswa. Yang kedua yaitu memastikan siswa menggunakan intonasi dan volume suara yang tepat sehingga mudah dipahami. Simulasi memberikan siswa kesempatan untuk mempraktikkan berbicara dalam situasi nyata atau tiruan. Fokusnya adalah meningkatkan kepercayaan diri, intonasi, dan penggunaan bahasa santun. Penerapannya yaitu guru meminta siswa untuk memperkenalkan diri di depan kelas dengan menyebutkan nama, umur, dan hobi. Yang kedua yaitu siswa juga bisa berlatih secara berpasangan untuk saling memperkenalkan diri, melatih intonasi, dan berbicara santun. Manfaatnya yaitu meningkatkan keberanian siswa berbicara di depan orang lain. Yang kedua yaitu melatih siswa menggunakan kalimat runtut dan sopan. Yang ketiga yaitu melatih siswa berbicara dengan runtut, tidak melompat-lompat, fokus pada topik. Diskusi kelompok membantu siswa berlatih berbicara dalam kelompok kecil, saling mendengarkan dan menyampaikan pendapat mereka. Penerapannya yaitu guru membagi siswa menjadi kelompok kecil berisi 3 atau 4 orang. Selanjutnya setiap kelompok membahas tema tertentu seperti apa yang kamu sukai atau apa yang kamu lakukan di akhir pekan. Setelah itu, diskusikan, masing-masing siswa menyampaikan hasil diskusi kelompok secara bergantian. Manfaatnya yaitu membantu siswa berbicara secara terstruktur dan fokus pada topik. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama dan mendengarkan. Selanjutnya ada metode pembelajaran terbagi menjadi 3 yaitu yang pertama observasi. Misalnya guru meminta siswa mengamati gambar atau cerita lalu mengajukan pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Yang kedua yaitu simulasi, misalnya siswa diminta mempraktikkan cara memperkenalkan diri di depan kelas, berbicara secara berpasangan untuk melatih kepercayaan diri dan intonasi. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan umum. Mengembangkan kemampuan komunikasi lisan, siswa mampu menyampaikan ide, gagasan, perasaan, dan informasi secara lisan dengan jelas, lancar, dan mudah dipahami. Meningkatkan kepercayaan diri siswa, berani dan percaya diri untuk berbicara di depan kelas, dalam kelompok maupun dalam situasi informal. Memperkaya kosakata dan tata bahasa, siswa menggunakan kosakata yang tepat dan bervariasi, serta menerapkan tata bahasa yang sederhana namun efektif. Lalu, membangun kemampuan berinteraksi. Siswa mampu berinteraksi dengan baik dengan pendengar, merespon pertanyaan dan komentar, serta menggunakan bahasa tubuh yang mendukung komunikasi. Lalu yang kedua adalah tujuan khusus. Kejelasan ucapan. Siswa mampu mengucapkan kata-kata dengan jelas dan mudah dipahami. Siswa mampu membedakan bunyi huruf dan suku kata dengan tepat. Siswa mampu menghindari perapalan yang kurang tepat atau cadel. Yang kedua adalah kelancaran berbicara. Siswa mampu berbicara dengan lancar tanpa banyak berhenti atau ragu-ragu. Siswa mampu menyampaikan ide atau informasi secara beruntun dan terstruktur. Lalu yang terakhir adalah siswa mampu menggunakan jeda dan intonasi yang tepat untuk memperjelas makna. Yang ketiga adalah kosakata. Siswa mampu menggunakan kosakata yang tepat dan sesuai dengan konteks pembicaraan. Siswa mampu menggunakan variasi kosakata yang cukup untuk menghindari pengulangan kata yang monoton. Siswa memahami arti kata-kata yang digunakan dalam pembicaraan. Yang keempat adalah isi pembicaraan. Siswa mampu menyampaikan informasi atau ide yang relevan dengan topik pembicaraan. Siswa mampu menjelaskan ide atau informasi dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Siswa mampu memberikan contoh atau penjelasan tambahan untuk mendukung ide atau informasi yang disampaikan. Lalu yang kelima adalah tata bahasa. Siswa mampu menggunakan kalimat yang gramatis dan mudah dipahami meskipun di kelas 2 penekanan pada aspek ini belum terlalu tinggi. Lalu, siswa mampu menghindari kesalahan tata bahasa yang signifikan yang dapat mengganggu pemahaman. Yang keenam adalah kepercayaan diri.
Siswa berani tampil di depan kelas atau berbicara di hadapan orang lain tanpa rasa takut atau malu yang berlebihan. Siswa mampu menjaga kontak mata dengan pendengar saat berbicara. Siswa menunjukkan sikap yang positif dan antusias saat berbicara. Yang ketujuh adalah interaksi dengan pendengar. Siswa mampu memperhatikan reaksi pendengar saat berbicara. Siswa mampu merespon pertanyaan atau komentar dari pendengar dengan baik dan sopan. Siswa menggunakan bahasa tubuh, yaitu gestur, mimik wajah yang mendukung komunikasi. Lalu, selanjutnya adalah evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pembelajaran dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Evaluasi dapat dilakukan dengan yang pertama adalah observasi, mengamati peserta didik yang berpartisipasi dalam kegiatan berbicara di kelas. Yang kedua adalah unjuk kerja, memberikan tugas berbicara seperti bercerita atau berdiskusi dan menilai berdasarkan kriteria tertentu. Lalu yang ketiga adalah portofolio, menggunakan hasil karya peserta didik sebagai rekaman suara atau video saat berbicara untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Yang keempat adalah refleksi guru, merenungkan proses pembelajaran yang telah dilakukan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan para siswa. Yang kelima adalah umpan balik peserta didik, meminta pendapat peserta didik tentang kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan. Yang keenam adalah analisis hasil penilaian, menganalisis hasil penilaian peserta didik untuk melihat pencapaian dan area yang perlu ditingkatkan. Lalu ada aspek-aspek yang perlu dievaluasi. Yang pertama adalah kejelasan ucapan, seperti apakah siswa mengucapkan kata-kata dengan jelas dan mudah dipahami. Terus apakah siswa dapat membedakan bunyi huruf dan suku kata dengan tepat? Apakah siswa menghindari pelafalan yang cadel atau kurang tepat? Yang kedua adalah kelancaran berbicara. Apakah siswa berbicara dengan lancar tanpa banyak berhenti atau ragu-ragu? Apakah siswa dapat menyampaikan ide atau informasi secara beruntun? Apakah siswa menggunakan jeda intonasi yang tepat? Lalu yang ketiga adalah kosakata. Apakah siswa menggunakan kosakata yang tepat dan sesuai dengan konteks? Apakah siswa memiliki variasi kosakata yang cukup? Apakah siswa memahami arti kata-kata yang digunakannya? Lalu yang keempat adalah isi pembicaraan. Apakah isi pembicaraan relevan dengan topik yang dibahas? Apakah siswa dapat menyampaikan informasi atau ide dengan jelas dan ringkas? Apakah siswa dapat memberikan contoh atau penjelasan yang mendukung? Yang kelima adalah tata bahasa. Apakah siswa menggunakan kalimat yang gramatis dan mudah dipahami? Apakah siswa menghindari kesalahan tata bahasa yang signifikan? Aspek ini mungkin belum terlalu ditekankan di kelas 2, tetapi tetap perlu diperhatikan. Lalu yang keenam adalah kepercayaan diri. Apakah siswa berbicara dengan percaya diri atau dia masih malu-malu? Apakah siswa berani tampil di depan kelas atau berbicara di hadapan orang lain? Apakah siswa menjaga kontak mata dengan pendengar? Lalu yang ketujuh adalah interaksi dengan pendengar. Apakah siswa memperhatikan reaksi pendengar? Apakah siswa merespon pertanyaan atau komentar dari pendengar dengan baik? Apakah siswa menggunakan bahasa tubuh yang mendukung saat berkomunikasi? Lalu, metode evaluasi dari setiap evaluasi. Yang pertama adalah observasi, mengatasi siswa secara langsung saat berpartisipasi dalam kegiatan berbicara seperti berbicara di depan kelas, diskusi kelompok, bermain peran, ataupun sesi tanya jawab. Lalu, di sini ada kelas 3. Nah, keterampilan berbicara di kelas 3 merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kemampuan berbahasa secara holistik, termasuk kemampuan berbicara dan mempresentasikan. Berikut penjelasan lebih detail mengenai keterampilan berbicara di kelas 3. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk komunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman, sebaya, dan orang dewasa. Hal-hal menarik di lingkungan sekitarnya. Ini berarti siswa diharapkan mampu, yang pertama, mengungkapkan gagasan, lalu menceritakan kembali informasi, berbicara dengan santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat. Lalu yang tadi ada mengajukan dan menanggapi pertanyaan. Yang pertama di kelas 3 ini adalah materi. Materi pembelajaran keterampilan berbicara di kelas 3 dirancang untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi lisan secara efektif. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan kontekstual, sehingga materi dan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Berikut ada rincian materi pembelajaran keterampilan berbicara di kelas 3 SD secara lengkap, yang diadaptasi dari prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah prinsip pembelajaran berbicara di kelas 3 SD, yaitu interaktif dan komunikatif, kontekstual dan relevan, variatif dan menyenangkan, dan bertahap dan berkelanjutan. Lalu ada komponen keterampilan berbicara yang dikembangkan, seperti kejelasan ucapan, kelancaran berbicara, kosakata, tata bahasa, isi pembicaraan, kepercayaan diri, dan interaksi dengan pendengar.
Materi dan kegiatan pembelajaran berbicara di kelas 3 SD adalah contoh materi dengan yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa kelas 3 SD. Dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan, yaitu berbicara tentang diri sendiri dan keluarga, berbicara tentang lingkungan dan sekolah, bercerita dan mendongeng, berdiskusi dan berpendapat, bermain peran, dan presentasi sederhana. Contoh penerapan dalam tema pembelajaran misalnya lingkungan bersih, sehat, dan asri. Kegiatan awal yaitu siswa mengamati lingkungan sekitar sekolah atau rumah, kemudian mendiskusikan ciri-ciri lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Lalu di kegiatan intinya adalah siswa berdiskusi dalam kelompok tentang cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Setiap kelompok membuat poster tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Setiap kelompok mempresentasikan poster yang telah dibuat di depan kelas. Lalu ada kegiatan penutup yaitu siswa menyimpulkan hasil pembelajaran dan merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan. Metode pembelajaran yang dapat dilakukan ialah metode bercerita, metode bermain peran, metode diskusi, metode tanya jawab, metode presentasi, metode show and tell, metode wawancara, metode ulang ucap, ataupun metode deskripsi. Lalu Media pembelajaran memegang peranan penting dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 3 SD. Media yang tepat dapat memotivasi siswa mempermudah pemahaman materi dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Berikut ini penjelasan lengkap mengenai berbagai media pembelajaran yang efektif untuk keterampilan berbicara di kelas 3 SD. Prinsip pemilihan media. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, media harus mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, menarik dan interaktif. Media harus mampu menarik perhatian siswa, mendorong partisipasi aktif, sederhana dan mudah digunakan. Media sebaiknya mudah dipahami dan dioperasikan oleh siswa. Lalu relevan dengan konteks, yaitu media harus relevan dengan pengalaman dan lingkungan siswa. Lalu yang terakhir adalah variatif. Gunakan berbagai jenis media untuk menghindari kebosanan dan mengakomodasi gaya belajar yang berbeda. Lalu ada jenis-jenis media pembelajaran keterampilan bicara. Yang pertama adalah media visual, yaitu gambar, kartu gambar, poster, papan tulis, ataupun komik. Lalu yang kedua ada media audio, yaitu rekaman suara ataupun musik. Lalu yang ketiga ada media audio visual, yaitu video pembelajaran, film pendek atau animasi, ataupun PowerPoint atau slide presentasi. Lalu yang keempat ada media benda nyata, yaitu benda-benda di sekitar mereka ataupun alat peraga. Lalu yang kelima adalah media interaktif seperti permainan ataupun aplikasi atau platform digital. Lalu contoh penerapan kedua media kegiatan pembelajaran dengan tujuannya, yaitu contoh penerapan media dalam kegiatan berbicara, yaitu mendeskripsikan benda, yaitu guru menunjukkan sebuah benda misalnya pensil dan meminta siswa untuk mendeskripsikan benda tersebut secara rinci, mulai dari bentuk, warna, ukuran hingga kegunaannya. Bercerita berdasarkan gambar. Guru menunjukkan serangkaian gambar dan meminta siswa untuk merangkai cerita berdasarkan gambar-gambar tersebut. Lalu bermain peran, yaitu guru memberikan skenario atau situasi tertentu dan meminta siswa untuk memerankan tokoh-tokoh dalam situasi tersebut. Lalu ada presentasi sederhana. Guru meminta siswa untuk mempersiapkan presentasi singkat tentang topik yang telah dipelajari dengan menggunakan gambar atau slide presentasi. Lalu yang terakhir ada diskusi kelompok. Guru memberikan topik diskusi dan membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat mereka. Lalu ada tujuan umum. Mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara lisan dengan efektif dan santun. Tujuan ini mencakup kemampuan menyampaikan ide, gagasan, informasi, dan perasaan secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh pendengar. Lalu meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara di depan umum dan dalam berbagai situasi komunikasi. Tujuan ini penting untuk membangun keberanian siswa dalam berekspresi dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang terakhir adalah memperkaya kosakata dan pemahaman tata bahasa siswa melalui kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara memberikan kesempatan bagi siswa untuk menggunakan dan memperluas perbendaharaan kata serta menerapkan kaidah tata bahasa dalam konteks komunikasi yang nyata. Lalu di sini ada tujuan khusus, yaitu dirinci berdasarkan aspek keterampilan berbicara, yaitu kejelasan ucapan, kelancaran berbicara, kosakata, isi pembicaraan, tata bahasa, kepercayaan diri, dan interaksi dengan pendengar. Lalu ada evaluasi. Tujuan evaluasi yaitu mengukur kemampuan siswa dalam berkomunikasi secara lisan dengan efektif, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam keterampilan berbicara, memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kemampuan berbicara,
mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Sebagai dasar untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya, yaitu aspek-aspek yang perlu dievaluasi. Berikut adalah aspek-aspek yang penting yang perlu dievaluasi dalam keterampilan berbicara di kelas 3 SD, yaitu kejelasan ucapan, kelancaran berbicara, kosakata, isi pembicaraan, tata bahasa, percayaan diri, dan interaksi dengan pendengar. Metode evaluasi yang dapat digunakan dalam kegiatan ini yaitu observasi secara langsung, yaitu mengamati siswa yang saat berpartisipasi dalam kegiatan berbicara seperti rekaman audio video, portofolio, penilaian diri, ataupun penilaian sejawat. Lalu ada penilaian rubrik, yaitu dalam keterampilan berbicara kelas 3 SD. Yang pertama adalah observasi. Amati siswa saat melakukan kegiatan berbicara seperti presentasi, bercerita, diskusi, ataupun bermain peran. Lalu penilaian. Bila skor pada setiap kriteria berdasarkan pengamatan Anda. Nomor 3 adalah jumlah skor. Jumlah skor dari setiap kriteria untuk mendapatkan skor total. Lalu ada interpretasi, yaitu interpretasikan skor total untuk menentukan tingkat kemampuan berbicara siswa. Yang terakhir adalah umpan balik. Berikan umpan balik yang spesifik dan membangun kepada siswa berdasarkan hasil penilaian. Lalu di sini adalah prinsip-prinsip evaluasi, yaitu valid, mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu reliable adalah hasilnya konsisten jika dilakukan pengukuran berulang. Lalu ada objektif, penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Lalu yang kelima adalah praktis, mudah dilaksanakan dan diadministrasikan, dan harus bersifat berkelanjutan, yaitu dilakukan secara terus-menerus selama proses pembelajaran. Dan adapun formatif dan sumatif, yaitu evaluasi formatif untuk perbaikan pembelajaran dan evaluasi sumatif untuk mengukur pencapaian akhir. Adapun autentik, yaitu menggunakan tugas dan konteks yang relevan dengan kehidupan nyata siswa. Yang terakhir adalah transparan, yaitu kriteria penilaian diketahui oleh siswa. Lalu ada tindak lanjutnya, yaitu hasil evaluasi digunakan untuk yang pertama adalah memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif pada siswa, lalu merencanakan program remedial atau pengayaan, dan yang terakhir adalah merefleksikan dan memperbaiki metode pembelajaran yang digunakan untuk melaporkan perkembangan siswa kepada orang tuanya. Lalu yang selanjutnya adalah di kelas 4, yaitu keterampilan berbicara di kelas 4 SD merupakan kemampuan siswa dalam menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan secara lisan dengan lancar, jelas, dan mudah dipahami. Keterampilan ini penting untuk dikembangkan karena menjadi dasar bagi interaksi sosial dan keberhasilan akademis siswa. Berikut penjelasan lengkap mengenai keterampilan berbicara di kelas 4 SD adalah yang pertama adalah materi, yaitu materi pembelajaran keterampilan berbicara di kelas 4 SD beserta tema dan prinsipnya dirancang untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi lisan secara efektif dan santun. Berikut ini adalah rinciannya, yaitu 1. Prinsip-prinsip pembelajaran keterampilan berbicara, yaitu berpusat pada siswa atau student center, kontekstual atau contextual learning, lalu interaktif dan komunikatif, progresif dan bertahap, menyenangkan dan memotivasi, penilaian autentik dan berkelanjutan memperhatikan kepada berbagai aspek. Lalu yang kedua adalah materi pembelajaran keterampilan berbicara, yaitu merujuk pada kurikulum merdeka dan tema umum, seperti tema yang pertama adalah diri sendiri dan keluarga maksudnya. Lalu ada tema lingkungan, lalu ada tema pekerjaan profesi, dan yang terakhir ada tema kesehatan. Aspek-aspek keterampilan bicara yang perlu dikembangkan yaitu kebahasaan, non-kebahasaan, dan kebahasaan dan non-kebahasaan. Lalu ada metode. Nah, yang pertama kita bisa mengaplikasikan metode bercerita ataupun bermain peran, lalu berdiskusi kelompok ataupun presentasi. Adapun wawancara dan debat sederhana atau mungkin bisa bertanya jawab. Contoh tema pembelajaran keterampilan bicara di kelas 4 SD yaitu lingkungan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, teknologi, dan peristiwa. Lalu penerapan pembelajaran keterampilan berbicara dapat diintegrasikan ke dalam berbagai tema pembelajaran tematik. Misalnya dalam tema indah kebersamaan, yaitu siswa dapat melakukan kegiatan berbicara seperti berikut, yaitu bercerita, berdiskusi kelompok, bermain peran. Lalu di sini adalah media yang bisa digunakan dalam pembelajaran, yaitu gambar atau foto, video atau film pendek, benda konkret atau alat peraga, kartu kata atau flashcard. Yang kelima ada media audio, yang keenam adalah pop-up book ataupun bisa digunakan dengan talking stick. Contoh penerapannya adalah misalnya pada tema indahnya kebersamaan, guru dapat menggunakan gambar keberagaman budaya Indonesia. Siswa kemudian diminta untuk yang pertama adalah mendeskripsikan gambar tersebut seperti pakaian adat seperti apa, rumah adatnya seperti apa, ataupun tariannya bagaimana. Lalu menceritakan pengalaman tentang keberagaman yang pernah mereka lihat atau alami. Dan yang terakhir adalah melakukan dialog atau bermain peran tentang interaksi antar individu dari latar belakang budaya yang berbeda.
Di sini ada tujuan umumnya, yaitu secara umum tujuan pembelajaran keterampilan berbicara di kelas 4 SD kurikulum Merdeka adalah agar siswa mampu, yang pertama, mengungkapkan ide, gagasan, dan perasaan secara lisan dengan jelas dan terstruktur. Siswa diharapkan dapat menyampaikan informasi, pendapat, ataupun pengalaman mereka dengan runtut dan mudah dipahami. Lalu berinteraksi secara efektif dengan pendengar. Siswa dilatih untuk mendengar dengan seksama, memberikan respon yang relevan, dan menghargai pendapat orang lain. Adapun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti siswa belajar menggunakan kosakata yang tepat, kalimat yang gramatis, dan intonasi yang sesuai. Lalu menumbuhkan kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum. Siswa didorong untuk berani tampil dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbicara. Lalu ada tujuan khusus, yaitu pertama dalam aspek kebahasaan, yaitu pelafalan, kosakata, dan tata bahasa. Adapun aspek non kebahasaannya, yaitu isi pembicaraan, kepercayaan diri, dan interaksi dengan pendengar. Lalu di sini ada contoh penerapan dalam pembelajaran dan evaluasi. Contoh penerapan dalam pembelajaran misalnya dalam tema daerah tempat tinggalku, yaitu tujuan pembacaan bicara dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, siswa mendeskripsikan ciri-ciri daerah tempat tinggalnya secara lisan dengan menggunakan kosakata yang tepat dan kalimat yang runtut. Siswa dapat menceritakan pengalaman menarik di daerah tempat tinggalnya dengan intonasi dan ekspresi yang sesuai. Lalu yang terakhir adalah siswa dapat berdiskusi tentang potensi dan permasalahan di daerah tempat yang di daerah tempat tinggalnya dengan santun dan menghargai pendapat teman. Lalu di sini ada evaluasi. Evaluasi pembelajaran keterampilan berbicara di kelas 4 SD dalam kurikulum Merdeka menekankan pada penilaian autentik dan berkelanjutan yang terintegritas dengan proses pembelajaran. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses perkembangan siswa dalam menguasai keterampilan berbicara. Berikut rincian evaluasi pembelajaran keterampilan berbicara di kelas 4 SD sesuai kurikulum Merdeka, yaitu autentik, berkelanjutan, holistik, berpusat pada peserta didik, dan fleksibel. Adapun aspek-aspek yang dievaluasi dalam keterampilan berbicara, yaitu aspek kebahasaan. Yang pertama adalah pelafalan, yang kedua adalah kosakata, yang ketiga adalah tata bahasa. Adapun aspek non kebahasaannya, yaitu isi pembicaraan, kepercayaan diri. Lalu interaksi dengan pendengar, metode dan instrumen evaluasi. Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas dalam pemilihan metode dan instrumen evaluasi. Berikut beberapa contoh yang relevan untuk keterampilan berbicara. Yang pertama adalah observasi, rubrik penilaian, penilaian diri, penilaian sejawat, ataupun portofolio dan rubrik penilaian. Cara penggunaan rubrik. Yang pertama, tentukan kegiatan berbicara. Pilih kegiatan berbicara yang akan dinilai. Misalnya presentasi, bercerita, diskusi. Lalu yang kedua, modifikasi jika perlu. Sesuaikan rubrik dengan kegiatan spesifik. Misalnya, jika kegiatannya bercerita, penekanan pada isi atau konten dan kelancaran mungkin lebih besar. Yang ketiga, observasi siswa. Amati siswa saat melakukan kegiatan berbicara. Keempat, beri tanda centang atau lingkari. Beri tanda pada level pencapaian yang sesuai untuk setiap kriteria. Lalu yang kelima, berikan umpan balik tertulis atau lisan berdasarkan hasil penilaian. Fokus pada kekuatan siswa dan berikan saran untuk perbaikan. Implementasi evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama, awal pembelajaran atau diagnostik, melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam berbicara. Selama pembelajaran formatif, melakukan penilaian formatif secara berkala untuk memberikan umpan balik dan memantau kemajuan siswa. Gunakan berbagai metode dan instrumen seperti observasi, pertanyaan lisan, dan tugas-tugas singkat. Lalu, di akhir pembelajaran sumatif, melakukan penilaian sumatif untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa di akhir suatu unit pembelajaran atau semester. Penilaian sumatif dapat berupa presentasi, proyek, atau untuk kerja lainnya. Umpan balik. Umpan balik yang diberikan kepada siswa harus spesifik, konstruktif, dan berorientasi pada perbaikan. Umpan balik tidak hanya diberikan oleh guru, tetapi juga dari teman sebaya dan melalui refleksi diri. Contoh penerapannya dalam pembelajaran dalam tema lingkungan. Siswa melakukan presentasi tentang cara menjaga kebersihan lingkungan. Penilaian formatif. Guru mengamati siswa saat latihan presentasi di depan kelompok kecil, memberikan umpan balik tentang kejelasan ucapan,
keruntuhan penyampaian, dan penggunaan kosakata. Penilaian sumatif, guru menilai presentasi siswa di depan kelas menggunakan rubrik penilaian yang mencakup aspek kebebasan dan non-kebahasaan. Penilaian diri, setelah presentasi, siswa mengisi lembar refleksi diri untuk mengevaluasi performa mereka. Lalu di sini ada kelas 5, keterampilan berbicara di kelas 5 SD dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi lisan secara efektif, santun, dan sesuai dengan konteks. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memberikan keleluasan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang pertama ada materi. Tujuan utama pembelajaran berbicara di kelas 5 SD adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi lisan secara efektif dan percaya diri. Fokusnya meliputi yang pertama ada penyampaian cerita dan informasi, menceritakan kembali isi tentang yang didengar atau dibaca, menyampaikan informasi tentang suatu topik, dan menjelaskan suatu proses. Lalu ada berinteraksi dan berdiskusi, berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, memberikan pendapat, bertanya dan menanggapi pendapat orang lain dengan sopan. Lalu ada menggunakan bahasa yang baik dan benar, menggunakan kosakata yang tepat, kalimat yang runtut, dan intonasi yang sesuai. Contoh tema dan kegiatan pembelajaran. Berikut ada beberapa contoh dan kegiatan yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan berbicara siswa kelas 5 SD. Yang pertama ada tema diri sendiri dan keluarga. Lalu ada tema lingkungan, tema kesehatan, dan tema tokoh sejarah. Prinsip-prinsip pembelajaran keterampilan berbicara. Berikut beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Yang pertama ada menciptakan suasana yang kondusif. Lalu yang kedua ada memberikan kesempatan yang cukup. Lalu yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif. Lalu yang keempat, menggunakan metode yang bervariasi. Dan yang terakhir, mengintegrasikan dengan keterampilan lain. Materi pembelajaran tambahan. Selain tema dan kegiatan di atas, guru juga dapat menggunakan materi pembelajaran tambahan seperti kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Lalu di sini ada metode, media, dan tujuan. Yang pertama, metode itu di sini ada demonstrasi dan peragaan. Lalu ada bermain role playing. Yang ketiga ada diskusi kelompok. Lalu ada presentasi dan bercerita atau storytelling. Media pembelajarannya media visual, gambar dan foto, kartu kata, komik, video tanpa suara. Yang kedua media audio, rekaman suara, musik dan lagu. Lalu ada media audio visual, ada video pembelajaran, film pendek, animasi. Lalu di sini ada media berbasis teks, yaitu teks cerita dan puisi. Tujuan umum: menyampaikan informasi secara lisan, menghibur dan meyakinkan mitra tutur, menggunakan kosakata yang tepat, berbicara dengan fasih dan santun. Tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, contoh, menganalisis dan memahami informasi dari teks lisan, teks aural, teks yang dibacakan dan atau didengar, dan audio. Lalu menyampaikan perasaan berdasarkan fakta dan imajinasi dari diri sendiri dan orang lain secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Berbicara dengan volume yang tepat dan jelas sehingga dipahami oleh lawan bicara. Lalu ada terampil dan terbiasa menulis indah, keterampilan berbicara dan menulis saling berkaitan. Lalu di sini ada membandingkan objek berdasarkan pemahaman terhadap tulisan informal yang sesuai jenjangnya, kemampuan merangkai informasi dan menyampaikan secara lisan. Aspek-aspek yang ditekankan dalam keterampilan berbicara, yang pertama ada kejelasan dan kelancaran. Siswa diharapkan mampu berbicara dengan artikulasi yang jelas, intonasi yang tepat, dan tanpa ragu-ragu yang berlebihan. Lalu ada penggunaan kosakata. Siswa didorong untuk menggunakan kosakata yang beragam dan sesuai dengan konteks pembicaraan. Yang ketiga ada struktur dan organisasi. Siswa belajar untuk menyusun gagasan secara logis dan terstruktur sebelum menyampaikan secara lisan. Yang terakhir ada sikap dan etika berbicara. Siswa diajarkan untuk berbicara dengan sopan, menghargai lawan bicara,
dan memperhatikan norma-norma sosial yang berlaku. Evaluasi. Di sini yang pertama ada tujuan evaluasi. Mengukur kemampuan siswa, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan, memberikan umpan balik, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua ada aspek yang dievaluasi. Yang pertama, evaluasi keterampilan berbicara hendak mencakup berbagai aspek. Yang pertama ada kelancaran atau fluensi. Yang kedua ada ketepatan atau akurasi. Yang ketiga ada pemahaman atau komprehensi. Yang keempat ada isi atau konten. Yang kelima ada penggunaan kosakata atau vocabulary. Yang keenam ada pengucapan atau pronunciation. Yang ketujuh ada interaction. Yang kedelapan ada kepercayaan diri atau confidence. Lalu di sini yang ketiga ada teknik evaluasi. Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan untuk mengukur keterampilan berbicara. Yang pertama ada observasi, lalu ada presentasi, lalu ada wawancara, lalu ada rekaman, dan yang terakhir penilaian diri atau self assessment. Penilaian sejawat atau press assessment. Yang keempat di sini ada instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi yang digunakan harus valid dan reliable. Beberapa contoh instrumen yang dapat digunakan seperti lembar observasi, berisi kriteria penilaian yang jelas dan terukur. Misalnya skala penilaian atau rating scale, atau daftar cek atau checklist. Lalu ada rubrik penilaian, berisi deskripsi kinerja siswa pada setiap tingkatan penguasaan keterampilan berbicara. Lalu di sini ada cara penggunaan. Yang pertama, guru memberikan tugas berbicara kepada siswa, misalnya berpresentasi, pidato, bercerita, atau diskusi. Lalu yang kedua, selama siswa berbicara, guru mengamati dan memberikan penilaian pada setiap aspek menggunakan rubrik di atas. Yang ketiga, guru memberikan skor pada setiap aspek berdasarkan pengamatan. Yang keempat, skor total dapat dihitung dengan menjumlahkan skor pada setiap aspek. Dan yang kelima, guru memberikan umpan balik kepada siswa berdasarkan hasil penilaian. Lalu di sini ada contoh penerapan dalam pembelajaran. Misalnya, siswa ditugaskan untuk mempresentasikan hasil penelitian sederhana tentang manfaat tanaman bagi kehidupan. Guru dapat menggunakan rubrik di atas untuk menilai presentasi siswa dengan fokus pada yang pertama isi atau materi, apakah informasi yang disampaikan lengkap, akurat, dan relevan dengan topik manfaat tanaman. Lalu ada organisasi atau struktur. Apakah presentasi yang disampaikan runtut mulai dari pendahuluan, isi, hingga kesimpulan. Lalu ada penggunaan bahasa. Apakah siswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan intonasi dan artikulasi yang jelas. Lalu ada penampilan atau performa. Apakah siswa tampil percaya diri dan antusias saat presentasi. Dan yang terakhir ada kelancaran. Apakah siswa berbicara dengan lancar dan tanpa ragu-ragu. Lalu di sini ada pelaksanaan evaluasi. Yang pertama, evaluasi hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan proses pembelajaran. Gunakan berbagai teknik dan instrumen evaluasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai keterampilan berbicara siswa. Lalu, berikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa berdasarkan hasil evaluasi. Lalu yang terakhir, libatkan siswa dalam proses evaluasi, misalnya melalui penilaian diri dan penilaian sejawat. Lalu di sini ada kelas 6. Keterampilan berbicara di kelas 6 SD dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi, lisan secara efektif, santun, dan sesuai dengan konteks. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan memberikan keleluasan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dan kebutuhan dan karakteristik siswa. Materi. Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di kelas 6 SD, keterampilan ini semakin ditekankan agar siswa mampu berkomunikasi secara efektif dan percaya diri. Beberapa materi yang umum diajarkan, contohnya berbicara formal dan informal, lalu ada berpidato. Siswa belajar menyusun teks pidato sederhana. Ada berdiskusi, wawancara, bercerita atau mendongeng, dan presentasi. Tema-tema yang dapat digunakan untuk melatih keterampilan berbicara di kelas 6 SD sangat beragam. Di antaranya yaitu lingkungan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, teknologi, dan peristiwa aktual.
Prinsip-prinsip dalam melatih keterampilan berbicara, beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melatih keterampilan berbicara di siswa SD. Yang pertama ada memberikan kesempatan berbicara yang cukup, memberikan suasana yang nyaman dan menyenangkan, memberikan umpan balik yang konstruktif, menggunakan metode yang bervariasi, memperhatikan aspek kebahasaan dan non-kebahasaan. Lalu di sini ada metode dan media pembelajaran. Metode ulang ucap atau drill, metode lihat ucap, metode memberikan deskripsi, metode menjawab pertanyaan, metode bertanya, metode pertanyaan menggali, metode melanjutkan, metode menceritakan kembali atau retelling, metode bermain peran atau role playing, lalu ada metode pertunjukan atau show and tell, dan ada metode diskusi kelompok, lalu ada metode pidato. Media. Berikut beberapa contoh media yang dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbicara siswa kelas 6 SD dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama, media visual, itu menggunakan gambar dan foto atau video. Ada juga media audio dengan cara rekaman suara, musik, dan lagu. Dan yang ketiga ada media interaktif, yaitu dengan cara permainan games atau aplikasi dan platform digital. Lalu yang terakhir ada media berbasis teks, yaitu bisa menggunakan teks bacaan atau puisi dan sajak. Lalu di sini ada contoh kegiatan pembelajaran dan tujuan. Contoh kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara. Berikut beberapa contoh kegiatan pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas 6 SD. Yang pertama ada presentasi, lalu ada diskusi kelompok, ada debat, bercerita atau storytelling, wawancara, dan drama atau bermain peran. Tujuannya ada dua, yaitu tujuan umum, berkomunikasi secara efektif, mengembangkan wawasan, meningkatkan kearifan dalam pembelajaran. Lalu ada tujuan khusus atau lebih rincinya, membentuk kepekaan terhadap sumber ide, membangun kemampuan menghasilkan ide, melatih berbicara untuk berbagai tujuan, membina kreativitas berbicara, menempa keberanian siswa, membiasakan siswa bercerita, pengetahuan dan pengalaman pribadi, dan membiasakan siswa berpendapat dan bertanya. Fungsi keterampilan berbicara di kelas rendah relevan untuk konteks yang lebih luas, mengonsumsi pikiran, perasaan, dan informasi, lalu menggambarkan sesuatu, benda, tempat, orang, dan suasana, lalu menjelaskan metode secara sistematis, bermain peran, bercerita, dan berdeklamasi. Lalu di sini ada evaluasi. Berikut adalah evaluasi keterampilan berbicara di kelas 6 SD. Kurikulum Merdeka secara lengkap mencakup berbagai aspek dan contoh penerapannya. Yang pertama, tujuan evaluasi keterampilan berbicara. Evaluasi keterampilan berbicara bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa dalam yang pertama mengungkapkan ide dan gagasan, lalu menggunakan bahasa yang tepat. Ketiga, berinteraksi secara efektif, lalu ada intonasi dan artikulasi yang jelas, dan yang terakhir menunjukkan kepercayaan diri. Lalu di sini ada aspek-aspek yang dievaluasi. Evaluasi keterampilan berbicara dapat mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama ada kelancaran atau fluensi, yang kedua ketepatan atau akurasi, yang ketiga pemahaman komprehensif, yang keempat pengucapan pronunciation, yang kelima interaksi atau interaction, nomor 6 isi atau konten. Lalu yang ketiga ada metode evaluasi. Beberapa metode evaluasi keterampilan berbicara yang dapat digunakan di kelas 6 SD kurikulum Merdeka antara lain. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga presentasi, yang keempat bermain peran atau role play, yang kelima rekaman. Lalu di sini ada contoh penerapan evaluasi. Contoh penerapan evaluasi dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, evaluasi keterampilan berbicara dapat diintegrasikan dengan berbagai kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan proyek, diskusi kelompok, dan kegiatan berbasis buku. Kriteria penilaian rubrik untuk memastikan evaluasi yang objektif, guru dapat menggunakan rubrik penilaian yang berisi kriteria dan deskripsi kinerja siswa pada setiap tingkatan. Dengan menerapkan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, guru dapat memantau perkembangan keterampilan berbicara siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kemampuan mereka. Penting juga untuk diingat bahwa evaluasi harus dilakukan secara formatif selama proses pembelajaran dan sumatif di akhir pembelajaran
untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang kemampuan siswa. Lalu di sini ada kesimpulan. Kehidupan manusia ini tidak dapat lepas dari kegiatan berbicara. Berbicara merupakan aspek yang paling penting di kehidupan manusia, dengan tujuan untuk berinteraksi atau berkomunikasi antara sesama individu maupun kelompok. Manusia tidak lepas dari kegiatan berkomunikasi. Dengan komunikasi, kita dapat berhubungan satu sama lain. Seseorang yang mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik akan lebih mudah bergaul, terutama dengan lingkungan masyarakat. Dari berbicara, kita bisa menentukan bagaimana sikap dan tingkah laku seseorang. Cara berbicara dengan baik dan benar di depan umum harus dipertimbangkan dan dipahami juga. Dengan mempertimbangkan bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, karena dengan itu tujuan berbicara dapat tersampaikan dengan baik oleh pendengar maupun lawan bicara.